Halo internet, kembali lagi di SV Motion. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara ekspor video menggunakan berbagai settingan. Berikut beberapa cara yang akan dibahas di video ini. Silahkan di skip aja ke menit yang menurut kalian penting. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, langkah terakhir yang harus kalian lakukan setelah selesai melakukan proses editing, yaitu tentu kita harus ekspor videonya. Pertama, kalian tentuin dulu dari mana dan sampai mana video yang akan kalian ekspor. Di sini, aku mau ekspor videonya dari menit awal. Caranya, geser garis biru ini ke menit awal. Atau, kalian bisa tekan tombol home di keyboard, nanti garisnya akan otomatis pindah ke menit awal. Kalau kalian udah tentuin, kita mark in dengan cara tekan tombol I di keyboard. Setelah itu, tentuin videonya mau selesai di mana, geser lagi garis birunya, atau kalau mau sampai akhir, kalian bisa tekan tombol N di keyboard, lalu kita mark out dengan cara tekan tombol O di keyboard. Oke, kalau sudah, sekarang pergi ke file, pilih export, lalu pilih media, atau kalian juga bisa tekan Ctrl M. Oke, kalau udah kebuka, sekarang bisa kita lihat, di sini ada banyak opsi settingan. Di sini ada banyak format seperti H264, MPEG, atau kalian bisa ekspor audionya aja. Di sini ada MP3, ada AAC, ada AIF, ada WAV, dan sebagainya. Biasanya atau kebanyakan orang-orang, pasti kalau render video, pilih yang H264, karena hasil videonya itu MP4. Terus untuk preset, di sini ada banyak banget, salah satunya ada YouTube, segala macam. Tinggal kalian pilih aja sesuai kebutuhan video kalian. Terus ada output name, kalian klik dan tentuin hasil videonya mau disimpan di mana, dan jangan lupa rename filenya. Setelah itu, checklist dua-duanya, atau terserah kalian kalau mau import salah satu, mau audionya aja ataupun videonya aja. Lalu di bawah sini, ada informasi output sama source. Kita lewat dulu aja. Nah, di bawah sini, ada berbagai menu tab. Yang pertama, ada menu effect. Di menu ini, isinya ada Lumetri atau LUT, SDR custom, image overlay, name overlay, timecode, time tuner, video limiter, sama loudness normalization. Menu ini biasanya cuma dipakai sama editor video profesional, jadi nggak akan aku bahas karena menu efek ini sangat-sangat jarang dipakai. Lalu di menu video, di sini ada frame size-nya. Kalau mau kalian ubah, tinggal unchecklist aja. Tapi ini udah format HD, jadi kita pilih 1920x1080. Lalu di sini ada frame rate. Sebenarnya frame size atau frame rate dan sebagainya ini nggak perlu kita ubah karena kita udah buat sebelumnya di sequence, jadi kalian nggak perlu khawatir. Field ordernya pilih yang progresif, aspek pilih yang square pixel, sementara pilihan yang lainnya ini biasanya untuk jenis-jenis proyektor tertentu atau lain sebagainya. Lalu untuk TV standar, definisi sederhananya, NTSC dan PAL ini merupakan sistem dasar yang dipakai pada peralatan broadcasting berbasis analog atau yang penyiarannya masih menggunakan kaset. NTSC itu singkatan dari National Television System Committee. Sistem penyiaran ini dipakai di Amerika, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, sama Filipina. Sedangkan PAL itu singkatan dari Phase Alternating Line. Sistem ini dipakai di sebagian besar negara Eropa, Asia, dan Australia, termasuk Indonesia sendiri. Terus pertanyaannya, kita harus pilih yang mana? Jawabannya adalah, karena sekarang sudah di era digital, maka pilih yang manapun sama aja dan masih oke aja. Kecuali kalau hasil video kita bener-bener mau ditayangin di TV, baru deh kita pilih PAL, sesuai dengan standar penyiaran Indonesia. Untuk saat ini, biasanya aku pilih yang NTSC. Lalu kalau mau hasil videonya lebih bagus, tentu kita checklist render at maximum depth. Tapi ya resikonya, proses rendering akan lebih lama, dan biasanya ukuran filenya bakal jadi lebih besar. Untuk encoding settings, di sini ada dua pilihan performance, yaitu hardware encoding dan software encoding. Kalau kalian pilih hardware encoding, maka proses encoding akan diproses oleh VGA atau graphic card PC atau laptop kalian. Tentu kalian harus pakai graphic card yang bagus, salah satunya yang support CUDA Core sesuai yang disarankan sama Adobe Premiere-nya. Tapi kalau laptop atau PC kalian kentang kayak punya aku, ya terpaksa kita pilih yang software encoding. Kekurangannya proses rendering bakal jadi lebih lama. Ya mau gimana lagi ya? Lalu profile di sini, pilih yang main, level pilih yang 4,1. Nah, untuk bitrate file,
Ini tuh sangat berpengaruh ke ukuran file kalian. Kalian bisa cari di Google definisi bitrate, tapi secara singkat, bisa kita simpulkan bahwa semakin besar bitrate, maka semakin banyak data yang ditransmisikan, maka secara logika, ukuran file akan semakin besar dan hasil video tentu akan lebih bagus. Begitupun sebaliknya, jika semakin kecil bitrate, maka semakin kecil ukuran filenya dan hasil videonya akan semakin standar atau biasa aja. Oleh karena itu, pemilihan bitrate yang tepat merupakan hal yang perlu kita perhatikan dalam video transcoding. Di bitrate encoding di sini ada CBR, VBR Phase 1, dan VBR Phase 2. Apa aja sih bedanya? Yang pertama, CBR atau Constant Bitrate, sesuai namanya, artinya bahwa sepanjang video diputar, bitrate-nya selalu konstan, tidak peduli gambar yang sedang ditampilkan solid ataupun gambar yang ditampilkan kompleks, bitrate-nya tidak akan berubah. Sedangkan VBR atau Variable Bitrate, sepanjang video diputar, maka bitrate-nya akan berubah-ubah tergantung kondisi gambar. Pada gambar solid atau sederhana, bitrate-nya akan rendah, sedangkan pada kondisi gambar kompleks, bitrate-nya akan tinggi. Terus VBR One Pass sama VBR Two Pass ini bedanya apa? Jadi VBR One Pass ini, proses encodingnya hanya sekali. Sedangkan VBR Two Pass ini, proses encodingnya 2 kali. Jadi pertama, Premiere akan menganalisa seluruh frame. Yang kedua, baru Premiere bakal melakukan encoding atau export. Terus dari ketiga bitrate encoding ini, mana yang lebih bagus? Jawabannya ya tergantung kebutuhan kalian. Karena semua tergantung video apa yang kalian buat. Kalau kalian butuh videonya cepet karena mepet, ya kalian bisa pilih aja CBR atau VBR One Pass. Terus atur target bitrate-nya. Kalau video kalian agak kompleks kayak video gaming gitu, ya kalian bisa pilih aja VBR Two Pass, atur target bitrate-nya jadi 16. Di bawah sini bisa kalian lihat estimasi atau perkiraan ukuran filenya. Jadi semua balik lagi sesuai kebutuhan kalian, mau CBR, VBR One Pass, ataupun VBR Two Pass, semuanya it's okay. Lalu setelah itu, di sini juga ada menu audio. Audio format ada AAC dan MPEG. Biasanya aku pilih AAC. Basic audio setting, audio codecnya juga biasanya aku pilih AAC. Sample rate-nya 48.000 Hz. Channels-nya stereo. Atau kalau kalian mau suaranya pindah kanan kiri, bisa pilih mono. Atau ada juga 5.1 audio surround. Audio quality pilih high. Bitrate-nya pilih yang paling tinggi, 320 kilobit. Advance pilih bitrate. Atau ya kalian bisa samain aja semua seperti ini. Lalu untuk ketiga menu ini, ada multiplexer, caption, sama publish. Menu ini sangat jarang dipakai, bahkan nggak pernah sama sekali aku pakai. Tapi kalau kalian mau coba-coba ya silahkan. Kayak di menu publish ini, kalian bisa simpan videonya di Adobe CC, atau kalian mau langsung upload di Facebook, Twitter, ataupun YouTube, bebas terserah kalian. Lalu menu terakhir di bawah sini, kalian bisa checklist use maximum render quality, kalau kalian mau hasil kualitas videonya bagus. Kalau mau langsung import hasil rendernya, kalian juga bisa checklist ini, time interpolation, pilih yang frame sampling. Setelah mengatur semua, kalian juga bisa save settingan presetnya, tinggal klik save preset, lalu kasih nama sesuai apa yang kalian mau, lalu klik OK. Maka nanti preset yang kalian simpan akan muncul di sini. Dan kalau sudah, tinggal klik aja export. Atau kalau kalian punya banyak project editing, misalnya kalian mau render video ini, tapi setelah itu, kalian mau langsung lanjut ngedit project selanjutnya. Kalian bisa render videonya di Adobe Media Encoder dengan cara klik Q di sini, sehingga kalian gak perlu nunggu lama-lama proses renderingnya. Mungkin di lain kesempatan, bakal aku bahas Adobe Media Encoder kalau kalian pengen aku untuk bahas itu. Oke, kita mulai di tutorial pertama. Kita akan ekspor video dengan full resolution. Jangan lupa mark in dan mark out video yang akan dirender. Lalu pergi ke File, Export, Media, atau tekan Ctrl M. Format kita pilih QuickTime. Presetnya kita pilih Apple ProRes 422 HQ. Atau kalau kalian edit video 4K, kalian pilih aja yang Apple ProRes 4444. Lalu jangan lupa output name-nya kalian ganti bebas. Basic source kalian tinggal klik Match Source dan gak perlu kalian ubah lagi. Langsung aja klik Export. Selanjutnya di tutorial kedua, kita akan ekspor video high quality dengan ukuran kecil. Jangan lupa mark in dan mark out video yang akan dirender. Lalu pergi ke File, Export, Media, atau tekan Ctrl M. Format kita pastikan pilih H264, dan untuk presetnya, sebenarnya kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian, mau untuk Twitter, Vimeo, atau yang lainnya. Tapi untuk secara general, jika kalian pengen videonya bisa diupload di mana aja dengan kualitas yang bagus,
Kalian pilih aja YouTube 1080 Full HD. Jangan lupa output name-nya kalian ganti bebas. Setelah itu, kalian checklist render at maximum depth, pilih VBR to fast, ubah target dan maximum bitrate-nya jadi 16 Mbps. 16 Mbps ini udah paling the best untuk resolusi 1080. Jadi kalau kalian coba-coba mau dilebihin target bitrate-nya jadi full sekalipun, percaya itu nggak akan berpengaruh ke kualitas videonya atau menambah kualitas videonya. Lalu checklist juga use maximum render quality-nya, lalu langsung aja klik export. Di tutorial ketiga ini, kita akan export video dengan ukuran yang kecil. Cara ini biasanya dilakukan untuk kalian yang hanya sekedar memperlihatkan preview video kepada klien ataupun rekan kalian. Jadi kalian nggak perlu banget resolusi yang bagus saat render videonya. Jangan lupa mark in dan mark out video yang akan dirender, lalu pergi ke file, export, media, atau tekan Ctrl M. Format kita pastikan pilih H264, sedangkan untuk presetnya, kita pilih YouTube 480 atau 720p. Terserah kalian mau pilih yang mana, kalau aku pilih yang YouTube 720p. Setelah itu, bitrate encodingnya, pilih yang VBR PS1. Target bitrate-nya, ubah jadi 1 atau 3 Mbps, terserah kalian. Kalian juga bisa lihat di bawah sini, perkiraan ukuran videonya. Setelah itu, langsung aja klik export. Oke, jadi itu dia beberapa cara settingan ekspor. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Tunggu terus video tutorial lainnya. So let's editing and see you!